Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perbenturan antara dalil syara'. Anggota dari kelompok 10 terdiri dari yang pertama ada Mukti Syari dengan NIM, kemudian ada Fauzi Taufikur Rahman Asra dengan NIM 094. Kemudian ada saya sendiri sebagai moderator Alihat Fauzan dengan NIM 098. Slide selanjutnya. Pemateri yang pertama adalah saya sendiri mengenai pengertian ta'arud dalil. Secara bahasa, ta'arud berarti pertentangan antara satu dengan yang lain. Sementara kata dilalah adalah bentuk plural dari kata dalil yang berarti argumen, alasan, dan dalil. Menurut ulama usul fikih, khudori baik, ta'arud adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum yang bertentangan dengan dalil yang kemudian ada pendapat dari Ali Hasballah, yaitu ta'arud adalah dua dalil yang sama tingkatnya, menunjukkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum yang dikandung dalil yang lain dalam kasus yang sama. Kemudian ada pendapat dari Wahbah Zuhaili, yaitu salah satu dari dua dalil yang menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzi Taufikur Rahman Asra. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk cara penyelesaian ta'arud dalil itu ada yang pertama yaitu nas. Secara bahasa, nas mengandung dua arti. Yang pertama yaitu penghapusan atau peniadaan. Kedua, nas berarti pemindahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Secara istilah, nas adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syara' yang datang kemudian dipahami hukum yang dinas atau dihapus itu atas kehendak Allah, dan penghapusan ini sebagai tanda berakhirnya masa hukum tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah tarjih. Secara bahasa berarti menguatkan. Secara istilah yaitu ungkapan mengenai diiringi salah satu dari dua dalil yang pantas menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang lain. Kalangan Hanafiyah mendefinisikan tarjih sebagai berikut, menjelaskan ada tambahan pada salah satu dari dua dalil yang sederajat, di mana dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri. Sedangkan kalangan Syafi'iyah mendefinisikan tarjih sebagai berikut, menguatkan salah satu indikator dan dalil zanni atas yang lain untuk diamalkan. Dari definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa syarat tarjih, yaitu yang pertama, ada dua dalil yang bertentangan dan tidak mungkin untuk mengamalkan keduanya melalui cara apapun. Kemudian, kedua dalil yang bertentangan itu memiliki kualitas yang sama untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, ada indikator yang mendukung untuk mengamalkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan dan meninggalkan dalil yang satu lagi. Para ulama usul fikih menyimpulkan ada dua cara dalam melakukan tarjih. Pertama, al-tarjih bain al-nusuh, yaitu dengan menguatkan salah satu dari nas yang bertentangan, dapat diamati dari beberapa segi. Matan, segi hukum yang dikandung nas, dan menggunakan dalil lain di luar nas. Dan tarjih bain al-aqsiyah, yaitu dengan tarjih dari segi hukum asal, hukum furu', ilat, dan dari segi faktor luar. Kemudian yang ketiga, al-jumu'wa at-taufiq al-jumu'wa al-taufiq adalah menghubungkan dua dalil yang nampak bertentangan, sehingga keduanya dapat
bisa dipakai dan diamalkan dengan didapatkan makna yang berserasian. Kemudian keempat, tasakut al-dalalain adalah upaya menangguhkan penyelesaian atau keputusan dari dua dalil yang tampak berlawanan karena sulit ditempuh dengan al-jumu'u taufik, tarjih maupun nas. Cara ini sebenarnya bukanlah penyelesaian, tetapi penangguhan untuk sementara waktu. Sementara belum didapatkan keterangan atau alasan-alasan lain yang menunjang untuk menguatkan salah satunya. Oke, next. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Mukti Asyari, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada cara penyelesaian ta'arud dalil menurut ulama Hanafiyah. Yang pertama itu ada naqs. Metode ini mengkaji terlebih dahulu waktu turunnya nas atau dalil yang bertentangan tersebut. Apabila telah diketahui mana nas yang lebih dahulu turun dan yang kemudian turun, maka diterapkanlah metode nas. Dalil yang kemudian turun menas nas yang lebih dahulu turun. Yang kedua ada tarjih. Metode ini adalah metode menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan dengan mempertimbangkan indikator yang mendukungnya. Metode ini baru digunakan apabila tidak diketahui sejarah yang menjelaskan perihal turunnya kedua dalil yang bertentangan. Yang ketiga ada al-jam'u wa al-taufik, yang dimana metode ini menghimpun kedua dalil yang bertentangan untuk kemudian dikompromikan. Metode ini digunakan apabila metode tarjih tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil. Hasil kompromi kedua dalil inilah yang diambil hukumnya. Yang keempat itu ada tasakut al-dalalain. Metode ini adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan, yang dimana metode ini digunakan ketika metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut. Dengan menggunakan metode ini berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain yang secara kualitas berada di bawah dalil yang bertentangan itu. Ya, next. Cara penyelesaian ta'arud dalil menurut ulama Syafi'iyah. Yang pertama ada al-jam'u wa al-taufik. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zariyah, bahwa metode pertama yang harus digunakan dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan adalah dengan menghimpun dan mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut, meskipun hanya dilakukan dari satu sisi. Yang kedua ada tarjih. Menggunakan tarjih yaitu menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan karena ada indikator yang mendukungnya. Metode ini digunakan manakala pengkompromian antara dalil yang bertentangan tidak dapat dilakukan. Upaya mentarjih ini dapat dengan 4 cara, yaitu mentarjih dari sisi sanad, yang kedua ada mentarjih dari sisi matan, yang ketiga ada mentarjih dari sisi hukum, dan yang terakhir itu ada mentarjih dari sisi lain di luar nas. Yang ketiga ada nas. Nas dengan membatalkan hukum syar'a yang datang lebih dahulu dengan hukum syar'a yang sama yang datang. Kemudian metode digunakan ketika kedua metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dua dalil. Yang keempat itu ada tasakut al-dalalain. Tasakut al-dalalain yaitu mengabaikan kedua dalil yang bertentangan dan beralih mencari dalil lain meskipun kualitasnya lebih rendah. Ya, saya kembalikan pada moderator. Ya, kepada Saudara Mukti Asyari ya yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.